Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sistem Informasi kelas B. Kami akan menerangkan tentang struktur SIM. Anggota kelompok yang pertama Salma Aulanisa, yang kedua Putra Akbar, yang ketiga M. Niko Aldiansyah, dan yang keempat Marcella Tri Amanda. Pengertian struktur adalah susunan dan hubungan antar komponen bagian yang berpengaruh terhadap bagian lainnya. Sistem informasi manajemen adalah proses komunikasi di mana informasi masukan diproses dan disimpan untuk menghasilkan output berupa keputusan dan berupa perencanaan. Struktur sistem informasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, formal. Sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku pada semua orang. Sesuai dengan kedudukan dalam organisasi, sistem ini tergantung pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dibebankan pada pemegang. Yang kedua ada non-formal. Non-formal adalah sistem yang berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran tidak resmi tapi punya pengaruh cukup kuat dalam kehidupan organisasi yang dilaksanakan atau yang bersangkutan. Struktur sistem informasi manajemen secara konseptual dan fisik. Struktur sistem informasi manajemen dapat pula dipandang menurut konsep struktural yang memungkinkan pembahasan dan perencanaan sistem fisik yang akan mendefinisikan cara pelaksanaan sistem informasi. Yang pertama, struktur konseptual. Konseptual adalah SIM didefinisikan sebagai suatu gabungan subsistem fungsional yang masing-masing dibagi 4 macam pengolahan sistem informasi. Yang pertama, pengolahan transaksi. Yang kedua, pengolahan dukungan manajerial, dan yang ketiga, dukungan perencanaan strategi, dan yang keempat, dukungan organisasi operasional. Lalu yang kedua ada struktur fisik. Struktur fisik adalah struktur konseptual suatu sistem informasi untuk subsistem fungsional yang terpisah, ditambah suatu pangkalan data, beberapa aplikasi umum, satu model dasar analisa umum, dan model keputusan. Pada struktur fisik ini, semua aplikasi terdiri atas program yang terpisah. Namun, demikian tidak adanya karena ada penghematan yang cukup besar dari pengolahan terpadu. Selanjutnya, struktur sistem informasi berdasarkan kegiatan manajemen. Kegiatan perencanaan dan pengendalian manajemen dibagi atas 3 macam, yaitu 1. Kontrol operasional, 2. Kontrol manajemen, 3. Perencanaan strategi. Pengendalian operasional adalah proses penempatan agar kegiatan operasional dilakukan secara efektif dan efisien. Struktur sistem informasi berdasarkan fungsi organisasi. Setiap informasi dapat dianggap sebagai kumpulan subsistem yang berdasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi. Subsistem yang umum adalah sebagai fungsi-fungsi utama suatu organisasi dalam pemasaran, produk, logistik, personalia, keuangan, dan akuntansi. Selanjutnya yaitu pendekatan struktur sistem informasi atau SIM. Nah, dalam pendekatan ini terdapat 3 item. Yang pertama yaitu unsur pengoperasian. Unsur pengoperasian ini digunakan untuk memperlihatkan komponen fisik sistem informasi pada sebuah perusahaan. Komponen fisik yang dimaksud meliputi hardware, database, software, prosedur. Yang kedua, fungsi pengolahan yaitu uraian apa yang dikerjakan sistem informasi meliputi beberapa skema. Pengolahan per transaksi, memelihara file historis, menghasilkan laporan dan keluar lain,
interaksi dengan pemakai. Yang ketiga yaitu output pemakaian. Output pemakaian yang dimaksud adalah keluaran atau hasil dari pemakaian sistem informasi, yaitu dokumentasi transaksi, laporan yang direncanakan sebelumnya, jawaban atas pertanyaan yang direncanakan, laporan dan jawaban atas pertanyaan yang sifatnya sementara, dialog manusia atau mesin. Selanjutnya, elemen-elemen sistem informasi meliputi 6 bagian. Yang pertama, orang. Yang kedua, prosedur. Yang ketiga, perangkat keras. Yang keempat, perangkat lunak. Yang kelima, basis data. Yang keenam, jaringan komputer. Yang pertama, orang. Orang atau personil yang dimaksudkan yaitu operator komputer, analisis sistem programmer, dan personil data entry dan manajer sistem informasi atau EDP. Yang kedua, prosedur. Prosedur merupakan elemen fisik. Hal ini disebabkan karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. Ada 3 jenis prosedur yang dibutuhkan yaitu instruksi untuk pemakai, kedua instruksi untuk penyimpanan masukan, dan instruksi untuk pengoperasian atau untuk karyawan pusat komputer. Yang ketiga, perangkat keras. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas komputer, pusat pengolahan, unit pemasukan atau keluaran, peralatan penyimpanan data, dan terminal masukan atau keluaran. 4. Perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dibagi dalam 3 jenis utama. Yang pertama, sistem perangkat lunak umum. Yang kedua, aplikasi perangkat lunak umum. Yang ketiga, aplikasi perangkat lunak. Sistem perangkat lunak umum seperti sistem pengoperasian dan sistem manajer data yang memungkinkan pengoperasian sistem komputer. Yang kedua, aplikasi perangkat lunak umum seperti model analisis dan keputusan. Yang ketiga, aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara fisik dibuat untuk aplikasi, yang dibuat untuk setiap aplikasi. Yang kelima, basis data. Basis data atau file yang berisi tentang program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik seperti disket, hard disk, magnetic tape, dan sebagainya. File juga meliputi keluaran tercetak dan catatan lain di atas kertas, mikrofilm, dan sebagainya. Yang keenam, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan informasi dan data, bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan penggunaan jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.